Tes 1, 2, suara saya jelas nggak, Laura? Oke, baik, kita lanjutkan. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita mau datang dengan kerendahan hati. Kita mau akui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mau mohon ampun kepadanya. Mari kita nyatakan, ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Benar Bapa, kami rindu memiliki hati seperti hati-Mu. Engkau tidak pernah menolak kami ketika kami datang, ketika kami memohon ampun. Tetapi hanya satu pintamu, ampuni sesamamu. Ampuni. Ketika hati kami disakiti, kami tidak mampu untuk mengampuni. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami hati-Mu, hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita nyatakan, berikanku hati seperti hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati Tuhan. Berikanku hati
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Amin. Berikan kami hati seperti hatimu Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang selalu mengampuni, karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mampu dengan segala keterbatasan kami, tetapi ketika Engkau tinggal di hati kami mampu melakukannya. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi, karena Engkau Sang Raja Damai yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami untuk mengalami hadirat-Mu yang indah. Mari kita nyatakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk sujud menyembah Engkau. Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati untuk mendengarkan isi hati-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu lebih lagi. Kami rindu Engkau sendiri yang membentuk hati ini dengan firman-Mu. Mari kita nyatakan menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan, Engkau tahu hanya menyenangkan hati-Mu saat ini. Kami mau ada di tempat ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila. Urapi mulut, bibir, dan hati kami. Biarlah Roh-Mu bekerja dengan bebas Tuhan. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami makin mengerti kehendak-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes. Suara saya jelas? Oke. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kuasa apapun juga yang dapat menghalangi kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berkenan menunggu sampai kurang lebih telat setengah jam. Tapi puji Tuhan, kita tetap dapat memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Tema kita pada malam hari ini merupakan refleksi persiapan Natal yang ketiga. Dengan judul sebuah pertanyaan bagi kita, apa yang engkau persembahkan baginya? Malam ini adalah Komsel yang ke-121. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab 1 Raja-Raja bab 10. 1 Raja-Raja bab 10. Saya tampilkan di layar juga, tapi kalau yang Bapak Ibu yang membuka dari kitab suci, saya akan memulai dari
ayat 1 bab 10. Ayat 1 sampai 11. 1 Raja-Raja 10, 1 sampai 11. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada kuasa apapun juga yang dapat menghalangi pekerjaan-Mu. Biarlah pada malam hari ini kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja menguasai setiap hati kami, seluruh jaringan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga pada malam hari ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. 1 Raja-Raja bab 10, judulnya adalah Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Bapak, Ibu, Suster, saya percaya kita semua sudah tahu tentang perikop ini. Ratu Negeri Sheba itu siapa? Namanya bukan Ratu Sheba, tetapi dia adalah ratu dari negeri Sheba. Negeri Sheba itu di mana? Ethiopia. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul, yang dikatakan sida-sida dari Ethiopia datang untuk beribadah ke Yerusalem, mereka adalah keturunan dari Ratu Negeri Sheba ini. Yang karena perjumpaannya dengan Salomo, yang waktu itu adalah Raja Israel, Yesus sendiri pernah mengutip kata ini, Ratu dari selatan datang dari jauh-jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo. Tetapi yang ada di sini jauh melampaui Salomo. Ayat 1 bunyinya begini, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Raja Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Dia datang dari negeri yang jauh di selatan. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Seseorang yang mau bertemu dengan raja membawa persembahan yang begitu mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dia curhat semuanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Salomo. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada Raja Salomo 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu.
Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Bapak Ibu, nanti silakan bisa dilanjutkan membaca sendiri. Apa yang mau saya sampaikan lewat perikop ini? Sang ratu datang dari selatan, dari ujung bumi, kata Yesus, datang dari ujung bumi, berjumpa dengan raja dengan membawa apa? Membawa segala macam persembahan yang sangat amat mahal. Kenapa? Karena dia mengagungkan sang raja Salomo sebagai raja yang sangat amat bijaksana. Salomo adalah raja yang memerintah kerajaan Israel. Apa yang seharusnya kita persembahkan kepada dia, sang raja agung? Simpan dulu pertanyaan ini. Saya mau mengajak kita melangkah ke dalam Injil Matius. Matius bab 2 ayat 10. Matius bab 2 ayat 10. Silakan Bapak Ibu juga bisa membaca dari layar. Kisah ini sudah sering sekali kita dengar orang-orang Majus dari timur. Matius 2 bab 10, Matius bab 2 ayat 10 sampai 12 bunyinya begini. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka itu siapa? Para Majus, ketiga orang Majus. Melihat bintang yang menuntun mereka itu, sangat bersukacitalah mereka. Bintang itu menuntun mereka sampai ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Bapak Ibu, di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan untuk mengatasi kebingungan. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, jadi di mana Yesus dilahirkan? Di palungan atau di rumah? Jawabannya adalah di palungan. Seperti yang minggu lalu kita bahas. Lalu pertanyaannya, kenapa di sini tertulis tentang masuklah mereka ke dalam rumah itu? Rumah yang mana? Sesudah Yesus dilahirkan di palungan, maka beberapa saat kemudian dia sudah tinggal di rumah ini. Bagaimana saya tahu? Kita sama-sama lihat. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat apa? Anak itu bersama Maria, ibunya. Bukan melihat bayi yang dibungkus lampin di dalam palungan. Artinya apa? Ada beberapa masa. Meskipun jaraknya mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Jadi yang dijumpai oleh ketiga Majus ini bukan Yesus yang seketika itu lahir yang dijumpai oleh para gembala. Tetapi di Injil tercatat mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Oke. Bukan itu yang mau saya bahas, tetapi ada poin yang penting di sini. Sesudah itu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, para Majus datang dari timur, membawa persembahan yang begitu mahal juga, sama seperti Ratu Sheba dari selatan. Mereka bertiga membawa 3 persembahan, emas, kemenyan, dan mur.
Pertanyaan saya, kenapa mereka membawa persembahan yang begitu mahal? Pertanyaannya, kenapa mereka membawa persembahan yang begitu mahal? Untuk menjawab itu, saya akan melontarkan pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan kedua adalah, siapakah Yesus bagi para Majus? Para Majus membawa persembahan yang begitu mahal. Kenapa? Pertanyaan kedua adalah, siapakah Yesus bagi para Majus? Mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan ayat 2. Matius bab 2 ayat 1 dan ayat 2. Di sini sudah tidak ada. Malin silakan ditutup. Oke. Ayat 1 bunyinya begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Nah, ini klop dengan yang tadi saya bilang. Artinya Yesus sudah lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, baru datanglah orang Majus. Jadi artinya ada jarak. Makanya yang mereka temukan itu bukan bayi di palungan, tetapi anak. Kenapa? Karena ada jarak, ada waktu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Siapakah Yesus bagi ketiga orang Majus? Raja. Raja. Karena Yesus adalah raja bagi para Majus, maka mereka membawa persembahan yang begitu mahal. Emas, kemenyan, dan mur. Emas, karena Yesus adalah raja. Kemenyan, karena Yesus adalah Allah. Mur, karena Yesus adalah manusia dan suatu saat dia akan mati sebagai manusia. Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan refleksi bagi kita. Apa yang engkau persembahkan baginya? Baginya itu siapa? Bagi Tuhan. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan tergantung kepada siapa Dia bagi Anda. Siapa Dia bagi Anda? Saya akan sekilas mengutip dari Markus tentang seorang janda yang kita semua sudah tahu tentang kisah itu. Markus 12 ayat 42 sampai 44. Oke, silakan ditayang, Malin. Markus 12 42 sampai 44. Kita baca bersama-sama. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggil siapa? Dipanggil Yesus murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Bapak Ibu, zaman dulu memasukkan peti persembahan bukan seperti kita scan barcode atau menaruh uang kertas. Zaman dulu memasukkan uang logam, entah itu emas, perak, atau apa. Jadi orang yang memberi banyak dan besar begitu dimasukkan, bunyinya juga kencang.
Tetapi yang memasukkan hanya 2 peser, yaitu 1 duit, mungkin tidak ada bunyinya di dalam kotak persembahan itu. Ayat ke-44, Yesus berkata, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan seluruh nafkahnya? Seluruh nafkah artinya seluruh uang yang ada pada janda itu untuk nanti dia beli makan pada hari itu. Bukan seperti kita punya banyak tabungan di bank, tetapi mengeluarkan uang mungkin 100.000 untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi janda ini hanya memiliki 2 peser yang untuk dia bertahan hidup pada hari itu. Kalau dia berikan seluruh uang itu, yang Yesus sendiri katakan, yaitu seluruh nafkahnya. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah seluruh nafkahnya, maka tidak ada lagi uang simpanan. Betul? Kenapa? Karena Yesus tahu melihat sampai ke dalam-dalamnya. Kalau janda ini memberikan persembahan seluruh nafkahnya, artinya dia memberikan seluruh hidupnya. Kenapa Yesus memuji janda ini? Karena janda ini memberikan seluruh hidupnya. Bapak Ibu, janda ini memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya seluruh hidupnya berasal daripada Tuhan dan dia akan dipelihara oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, apa yang engkau persembahkan baginya di saat-saat menjelang kelahiran Yesus? Apa yang akan kita persembahkan, sekali lagi saya ulangi, tergantung dari bagaimana kita memandang Yesus. Bagaimana kita memandang dia? Apakah dia adalah raja? Saya percaya kalau kita diundang ke istana raja, maka kita pasti akan membawa sesuatu persembahan yang terbaik. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Yesus? Tergantung kepada siapa dia menurut Anda dan saya. Apakah dia hanya seorang satpam yang kalau kita butuh untuk menjaga kita, kita panggil dia? Apakah dia hanya seorang pesuruh-suruh yang kita minta untuk melakukan ini, dan ini? Bahkan mungkin kita menganggap dia hanya sebagai seorang hamba. Kenapa seorang hamba? Kita perintah dia untuk menyelesaikan persoalan kita A, B, C, dan E. Tanpa kita mendekat kepada dia untuk mengetahui apa yang hendak dia sampaikan kepada kita ketika persoalan itu datang. Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah banyak waktu yang terambil. Biasanya para yang membawakan renungan mengakhiri dengan mungkin sepenggal nyanyian, lagu dan sebagainya. Cuman karena suara saya maksudnya agak-agak kurang bagus, saya tidak bisa membawakan nyanyian. Saya ingin membawakan sepenggal puisi. Saya ingin mencoba bersaing dengan Astrid, sepenggal puisi. Bapak Ibu, coba dengarkan. Saya susun puisi ini 3 baris, 3 baris. 3 baris, 3 baris. Bunyinya begini.
3 Majus datang dari timur, mengikuti bintang mencari raja yang luhur. 2 baris. Baris ketiga. Setelah menemukan, mereka pun sujud mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya ulangi. 3 Majus datang dari timur, mengikuti bintang mencari raja yang luhur. Setelah menemukan, mereka pun sujud mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. 3 baris selanjutnya. Seandainya Anda berada di antara para Majus, bersama mereka mencari dan menemukan raja yang kudus, Anda mungkin tidak memiliki emas, kemenyan, dan mur, tetapi Anda masih memiliki hati yang tulus. Semoga Dia yang luhur dan maha kudus berkenan menerima persembahan hatimu yang tulus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Suster semuanya. Saya lanjutkan apa yang kita persembahkan baginya. Setelah kita buka dari Matius 2 9 sampai 11, saya bacakan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di situ kita lihat ada kata bersukacitalah mereka. Saya garis bawahi poin ini. Para Majus datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Mereka bersyukur atas tuntunan Tuhan melalui bintang yang membawa mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Apakah selama ini kita mempunyai hati yang bersukacita atas tuntunan Tuhan yang sudah membawa kita sampai di titik iman saat ini? Apakah kita sudah memiliki sukacita itu? Atau kita masih fokus kepada kekurangan-kekurangan hidup kita? Fokus kepada doa kita yang belum terkabul? Kita mau belajar dari para Majus. Saat mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mempunyai hati yang penuh dengan sukacita. Sukacita itu bukan hanya di mulut, tetapi hati yang memancar sampai ke wajah. Ketika seseorang mempunyai hati yang penuh dengan sukacita, itu menandakan orang itu punya hati yang percaya kepada Allah. Orang yang bersukacita bukan berarti tidak punya masalah, tetapi dia bersukacita karena dia tahu permasalahan yang aku alami ini menuntun aku untuk menemukan Yesus. Berapa banyak Bapak Ibu yang duduk di tempat ini, Anda datang untuk ikut RPH, untuk sampai mengalami proses perjumpaan dengan Tuhan karena masalah. Karena tuntunan Tuhan lewat orang-orang sekitar kita. Karena itu yang kita pegang. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita mau jaga hati yang selalu bersukacita. Walaupun doaku belum terjawab, walaupun permasalahanku belum selesai, aku mau tetap mempunyai hati yang penuh dengan sukacita. Karena tuntunannya, aku sampai di titik iman ini untuk menemukan Yesus.
Itu poin pertama. Di Filipi 4 ayat 4 juga berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan sangat senang ketika melihat wajah kita penuh dengan sukacita. Kalau kita bilang, saya percaya dengan Tuhan, tapi wajahnya tetap kusut, tetap menunjukkan wajah yang khawatir, takut. Tidak ada iman di sana. Iblis tuh tahu banget kita percaya atau enggak dengan Tuhan dari wajah kita. Hanya orang yang punya iman yang baru bisa bersuka cita, walaupun di dalam lembah kekelaman. Karena tahu bahwa tuntunannya membawa saya menemukan Yesus. Selama masih bernafas, masalah akan datang silih berganti. Tetapi hati yang bersukacita akan selalu menang. Hati yang bersukacita tidak melihat doa belum terkabul, belum dijawab, tidak melihat kenyataan, tetapi fokus kepada tuntunannya, bersyukur kepada penyertaannya buat Anda dan saya di dalam proses perjalanan iman kita yang membawa kita makin menemukan Dia. Para Majus dengan penuh semangat berjalan untuk bertemu dengan Sang Raja. Tetapi sampai di sana, anak ini ternyata bayi yang lahir di kandang. Dan oleh seorang ibu yang sangat sederhana dan bapaknya juga bukan keturunan raja. Bayi yang ditemui ini juga bukan bayi ajaib yang langsung punya power. Bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, belum. Bayi ini belum menunjukkan kuasa dan keajaibannya saat itu. 2000 tahun yang lalu mereka hanya melihat bayi manusia biasa. Mereka belum melihat endingnya. Tetapi Alkitab mengatakan mereka sujud menyembah Dia. Kita yang sudah di zaman ini tahu persis bayi Yesus ini sungguh-sungguh menjadi raja. Dia raja di atas raja. Dia bangkit dari kematian. Apakah kita mempunyai hati yang sujud menyembah Dia? Seperti para Majus itu. Mereka hanya melihat bayi kecil. Mereka belum melihat endingnya. Tetapi kita yang sudah tahu Dia raja di atas segala raja, apakah kita punya hati yang sujud menyembah? Tidak berhenti di sana. Bukan hanya sujud menyembah. Alkitab mengatakan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita mungkin udah sampai di sana, udah ragu-ragu. Logikanya mulai jalan. Waduh, yang aku bawa ini harta berharga. Benar nggak ini bayi yang menjadi raja? Jangan-jangan bayi petani biasa. Kita sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal kita tahu itu Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan saat ini. Kita masih sering hitung-hitungan. Mereka itu belum tahu, belum melihat endingnya. Kita sering, aku kalau kasih Tuhan segini, nanti Tuhan kembalikan berapa ya? Dengan Tuhan kita sering mainnya investasi, bisnis. Walaupun Tuhan tidak pernah berhutang kepada Anda dan saya. Sepanjang hidup saya, pengalaman saya, apa yang saya korbankan untuk Tuhan, Tuhan tuh tidak pernah berhutang. Tuhan mengembalikan lebih dan lebih dari yang saya pikirkan. Tetapi dengan Tuhan kita tidak boleh main bisnis. Persembahan kita harus murni dan tulus dan kudus. Itu dilambangkan dengan emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kemurnian. Melambangkan hati yang suci, yang murni. Persiapan Natal, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang bersih-bersih rumah. Sudah ada yang dekor-dekor pohon Natal dan lain-lain.
Tetapi ada yang lebih penting dari semua persiapan itu, yaitu ruang hati yang bersih untuk Tuhan. Sesi yang lalu kita tentang adakah tempat buat Dia. Kita sudah punya ruang, tapi kita mau ruang itu bersih. Ruang yang bersih, hati yang bersih, gereja menyediakan sakramen tobat untuk kita membereskan dan membersihkan ruangan ini. Rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama adalah seperti persembahan, seperti emas yang murni. Kita mau memberikan hati yang bersih, hati yang murni kepada Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan, Tuhan selalu melihat kemurnian hati kita di dalam melakukannya. Di Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Lewat ujian pencobaan, di situ Tuhan melihat hati kita. Ruang hati yang bersih, itulah tempat persiapan kita untuk menjadi tempat bagi Tuhan. Karena hati adalah ruang doa, tempat kita berjumpa dengan Dia. Sudah sepantasnya kita membersihkan ruangan ini sebersih-bersihnya untuk menyambut Dia. Ruangan hati yang bebas dari segala sampah, ego, kepahitan, kemarahan, dan luka-luka. Natal ini kita mau memberikan ruang hati yang bersih untuk Yesus hadir dan tinggal tetap di sana. Kita mau lepaskan pengampunan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan hanya di mulut. Bukan lagi karena orang itu layak untuk saya ampuni. Orang itu pantas. Tetapi karena aku mau memberikan ruang yang bersih untuk Yesus tinggal. Aku mau Yesus nyaman tinggal di hatiku. Aku mau melepaskan pengampunan. Bonus dari kita mengampuni, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena kita sendiri juga pasti punya banyak kesalahan. Itu ruang hati yang bersih. Selain itu, kita bisa mempersembahkan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu, tadi kita baca ada emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan zaman dulu digunakan sebagai dupa yang harum untuk sebuah penyembahan atau korban. Juga wewangian sebagai penghantar doa-doa yang dipanjatkan. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan di alam roh, itu seperti kita menaikkan korban bakaran, persembahan yang harum buat Tuhan. Karena itu, ketika kita ada kesempatan di dalam Zoom memuji dan menyembah Dia bersama-sama, jangan lewatkan. Jangan nunggu nanti firman deh baru join. Sayang, kita melewatkan yang persembahan yang indah untuk Tuhan. Kita melewatkan hadiratnya yang indah, kecuali bagi yang terpaksa untuk telat. Karena di saat kita memuji dan menyembah Dia, kita menaikkan korban bakaran, korban syukur. Kalau yang ikut membaca Alkitab dari awal, bisa kita lihat di Perjanjian Lama betapa sulit dan ribetnya orang-orang zaman dulu mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Sekarang, karena korban darah Yesus, kita hanya datang dengan membawa hati yang bersyukur, menyembah, menaikkan pujian dan penyembahan. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi, betapa pentingnya kita memberikan hati memuji dan menyembah. Itu dari hati yang bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur, kita baru bisa memuji. Itu kuncinya.
Makanya ketika kita sedih atau kita lagi down itu sulit banget masuk ke dalam lagu, pujian, penyembahan itu susah banget nyanyi. Kita harus punya hati yang bersyukur, bersuka cita. Kita baru bisa memuji dan menyembah Dia. Di dalam Mazmur 50, 22 ayat 23 dikatakan, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi penting kita memberikan hati yang penuh dengan syukur sebagai korban. Itu memuliakan Tuhan. Jangan hanya bersyukur kalau masalahku sudah selesai. Kita mau bersyukur dalam segala keadaan. Karena Tuhan melihat hati yang murni ada di sana. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya bukan hanya saat suka, bukan hanya saat kalau aku udah sembuh, pulih, melihat mujizat, promosi, omsetku naik, tetapi juga di dalam hal sebaliknya. Bahkan dalam segala hal. Ini memang lebih sulit, tetapi disitulah letak kemurnian hati seseorang. Mencari Tuhan bukan karena berkat-berkatnya lagi. Kadang Tuhan izinkan penundaan di dalam menjawab doa-doa kita justru untuk melihat kemurnian hati kita. Apakah tetap ada ucapan syukur? Apakah tetap ada hati yang bersorak-sorai memuji Dia? Apakah kita masih bisa bersyukur saat masalah datang bertubi-tubi? Kita mau belajar mencatat setiap kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin saat ini masalahmu belum selesai, tetapi kita mau bersyukur karena masalah ini Tuhan menjadikan aku lebih kuat hari ini. Selalu ada kalau kita mau cari alasan untuk bersyukur. Aku tidak lagi sama dengan sebelumnya. Aku sudah jauh lebih tenang, aku lebih sabar, lebih tangguh. Syukuri semuanya itu. Catat dan ungkapkan kepada Tuhan sebagai korban syukur. Hati yang bersyukur adalah kado yang sangat menyenangkan Tuhan. Tuhan senang kalau anak-anaknya tahu bersyukur, apalagi mau bersaksi atas kebaikannya. Hati yang bersyukur tanda percaya kepada Maha Kuasanya. Karena semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah atas izin Tuhan yang selalu memikirkan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Tidak pernah Tuhan itu salah di dalam memberi izin segala sesuatu yang kita alami. Karena Dia selalu memikirkan yang terbaik untuk kita dengan kebijaksanaannya yang maha tinggi. Kita mau selalu bersyukur memiliki Dia. Hati yang bersyukur selalu bisa melihat hal-hal yang positif, bahkan di lembah kekelaman. Natal selalu identik dengan kado. Natal itu yang ulang tahun itu Yesus. Kadang kita suka lupa malah minta kado sama yang ulang tahun. Ayo berapa banyak di sini, aku Natal ini mau minta ini sama Tuhan. Yang ulang tahun itu Tuhan Yesus. Kita yang ngasih kado, bukan Tuhan sebenarnya. Kalau kita mencintai seseorang, kita ingin memberikan yang terbaik, yang paling menyenangkan hatinya, yang mampu kita lakukan. Kita rindu memberikan kado yang terindah buat dia, supaya dia senang dengan kado kita. Artinya, kita harus cari tahu dulu kado apa nih yang Tuhan Yesus paling suka. Yang paling Tuhan rindukan itu apa ya?
Dia Tuhan yang punya segalanya. Apa yang membuat dia menempuh perjalanan jauh menembus batas surga untuk datang ke dunia ini? Turun dari kemuliaan yang tinggi kepada kehinaan salib. Tuhan cari apa? Tuhan rindu apa? Di dalam Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari kembali yang paling berharga milik kepunyaannya, yang hilang, yaitu jiwa Anda dan saya. Tuhan rindu jiwa. Dia datang untuk mencari kembali jiwa yang hilang itu. Dulu Anda dan saya termasuk di dalam pencariannya, sampai kita ditemukannya kembali dalam segala kondisi kita masing-masing. Ada yang sudah terluka parah, ada yang sudah sekarat, mungkin ada yang sudah koma. Dia rawat, dia balut luka-luka kita, sampai kita sembuh dan dipelihara di kandangnya. Tapi dia terus mencari jiwa-jiwa yang hilang di luar. Kisah domba yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 4-6 saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Coba lihat, kisah ini mau mengatakan betapa dia bersukacita mendapatkan kembali satu jiwa. Betapa berharganya satu jiwa bagi Yesus. Anda yang punya anak, mungkin yang paling banyak sekarang 5 kali ya. 1 hilang, tetap Anda cari, karena anak. Kita nggak mungkin bilang, oh anakku masih 4, nggak apa-apa deh yang 1 itu hilang. Hati Bapa tidak seperti itu. Anak-anak milik kepunyaannya 1 hilang, ketika didapatkannya kembali, itulah kado yang paling indah bagi dia. Untuk itulah dia datang ke dunia ini. Dia datang untuk 1 persatu jiwa yang berharga ini. Anda dan saya yang ada di sini juga menjadi kado terindah baginya saat kita berlari pulang kepada hatinya. Apakah kita ingin mempersiapkan kado yang terbaik buat menyenangkan Yesus? Bawalah semakin banyak jiwa-jiwa yang hilang kepada Yesus. Itulah kado yang paling Tuhan rindukan sepanjang hidupnya, bahkan sampai akhir zaman. Jiwa-jiwa sangat berharga bagi Yesus. Karena itu dia membayar dengan harga yang mahal untuk jiwa-jiwa ini. Dengan darahnya sendiri. Dia lahir untuk menyiapkan harga penebusan itu. Untuk menyatakan kepada Anda dan saya bahwa kita sungguh berharga baginya. Mari kita persiapkan hati kita seperti emas yang murni, sehingga kita mampu menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia, bagi jiwa-jiwa yang hilang, dan mampu mempersembahkan banyak kado buat Yesus sepanjang hidup kita, membawa banyak jiwa yang hilang kembali kepada hati-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati.
kita mau nyanyikan Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha Suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Dipuji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Allah yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha kuasa. Kami muliakan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang Engkau persembahkan baginya? Siapakah Dia bagimu? Coba kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Siapakah Yesus bagimu? Siapakah Dia yang suatu hari nanti akan datang dengan segala kemuliaannya dan semua mata akan memandang Dia turun dari awan-awan? Siapakah Dia bagimu? Dia adalah Raja semesta alam. Dia adalah Allah yang agung. Dia adalah pencipta segala-galanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Tidak ada sesuatu apapun yang ada pada kita yang layak kita persembahkan baginya. Kenapa? Karena Dia begitu agung. Karena Dia telah memiliki segala-galanya. Dia tidak membutuhkan emas dan perak. Dia tidak membutuhkan permata. Apa yang Dia butuhkan darimu? Apa yang Dia inginkan darimu? Tuhan menginginkan hatimu. Yesus datang ke dunia untuk meminta Anda dan saya menyerahkan hati kita kepadanya. Mari kita angkat tangan kita. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ku persembahkan seluruh hatiku kepadamu. Seluruh hidupku ini adalah milik-Mu. Engkau tidak membutuhkan emas permata, tetapi Engkau meminta hati kami. Ini hati kami Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Semoga Engkau menemukan ada hati yang tulus.
yang layak dipersembahkan bagimu. Ini kami Tuhan. Tidak ada yang pantas yang kami persembahkan. Engkau telah memiliki segala-galanya. Bahkan ketika kami menyerahkan semua harta kami kepadamu, Engkau tidak butuh itu. Ini hati kami Tuhan. Pandanglah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berseru di dalam hati. Ini hati kami Tuhan. Ini hati yang hancur lebur. Ini hati yang remuk redam. Tetapi Engkau berkata, hati yang remuk redam tidak Aku pandang hina. Inilah hati kami Tuhan. Satu-satunya yang pantas kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang begitu agung, Engkau yang begitu kudus, Engkau yang begitu mulia, hanya meminta hati kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, ketika hari kelahiran-Mu semakin mendekat, kami rindu seisi keluarga kami datang mencari Engkau dan sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, seisi rumah kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami. Biarlah seisi rumah kami bersama-sama sujud di hadapan-Mu, hanya menyembah Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Tidak ada Allah yang lain. Kami mau serahkan seluruh keluarga kami yang masih pergi jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau tarik kembali Tuhan, Engkau curahkan rahmat-Mu yang besar, yang mengeraskan hati Tuhan, Engkau lembutkan Tuhan. Yang masih hidup di dalam lumpur dosa Tuhan, Engkau angkat Tuhan, seperti anak yang hilang. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, untuk keluarga yang mengalami perpecahan, untuk keluarga yang sedang terancam di ujung tanduk perceraian. Saat ini segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh perpecahan, di dalam nama Yesus kami perintahkan roh perpecahan enyah saat ini juga di dalam nama Yesus. Roh perpecahan di dalam keluarga yang mengancam setiap anggota keluarga, saat ini kami sepakat memberikan perintah enyah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah kuasa-Mu saat ini hadir. Kuasa-Mu yang tak terbatas mengalir saat ini. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Segala organ-organ tubuh yang rusak.
segala sakit penyakit, segala kuasa-kuasa kegelapan yang bersembunyi di balik sakit penyakit. Saat ini kami satukan hati, enyah di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami perintahkan, enyah di dalam nama Yesus. Segala sel-sel yang bukan berasal dari Tuhan, segala serangan-serangan di dalam organ tubuh, kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini. Engkau sendiri menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, bersihkanlah hati kami agar layak menjadi persembahan yang hidup, yang kudus bagi-Mu. Pandanglah setiap anak-anak-Mu yang berjuang mencari Engkau, yang berjuang untuk hidup suci dan hidup kudus. Ketika dunia katakan mustahil untuk hidup kudus, namun kami percaya Engkau memampukan kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Hidup kudus dan tak bercacat, tak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, pandang hati kami Tuhan, pandang keluarga kami Tuhan, segala pekerjaan karya usaha kami, apapun yang kami perjuangkan Tuhan, kami letakkan di bawah kaki-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap di antara kami pada malam hari ini, dalam persiapan untuk menyambut Natal. Engkau menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Engkau mencukupkan kepada keluarga-keluarga apa yang mereka butuhkan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.